Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Wah, dan pengumuman dulu guys ya. Sekarang Jauh Dekat tayangnya di YouTube-nya MK Brewer. Setiap hari Selasa, minggu ke-2 dan minggu ke-5 saja. Minggu ke-5 apa minggu ke... Oh, karena bulan ini karena bulan ini minggunya ada 5 ya. Hari Selasanya ada banyak. Jadi minggu 2 sama minggu ke-4 sih harusnya ya. Tapi kalau ada bulan yang 5 minggu ya mungkin akan ada di minggu yang terakhir. Ya, oke? Dan sudah datang tamu kita malam ini yang susah banget lo ngundang dia ya. Gue udah janjian sama dia, ternyata tadi pas gue lihat chatnya, gue ngundang dia pertama sebenarnya tanggal 23 Januari. Lama juga ya. Sudah sebulan lebih ternyata. Sibuk biasa. Ya, ini satu tim sama gue di Dotmod. Tapi tidak satu tim gue di Automizernya ya. Welcome Olexa. Ini podcast gue kedua sama dia. Sebelumnya gue pernah podcast sama dia tapi di podcast sebelah ya. Kalau di Jauh Dekat baru sama Olex kali ini. Emang kedua ya, kayak pernah ada lagi gak sih? Gak pernah, lu kan pernah di unboxing sekali. Sebentar, mic-nya boleh angkat dikit. Nah, oke. Lu bisa tongakin gini dong. Nah, soalnya dia sensornya di tengah ya? Iya, ini lebih jelas. Kita pernah podcast sekali doang unboxing waktu itu. Kalau sini kan belum pernah kan? Kamu belum pernah. Oke, welcome ya buat di Jauh Dekat. Thank you ya udah Tapi ngundang. maaf ya, kalau settingnya tidak proper karena harusnya nggak gini settingnya. Harusnya kenapa emang? Lebih bagus? Harusnya tiap tahun tuh ganti gitu ya. Cuma ini kayaknya dekorasinya kemarin terlalu wow gitu. Jadi yang nge-build bingung gitu. Jadi masih ditutup dulu sementara. Jadi di belakang ini sebenarnya ada dekorasi. Ada. Jadi harusnya ada warnanya, ada light sign-nya Jauh Dekat gitu. Oke. Jadi mohon maaf nih kalau settingnya kurang proper. Apa. Gimana kabar Lek? Udah sehat? Sehat. Jadi kemarin dia nggak datang itu H-1 dia baru bilang kalau dia sakit gitu. 2 minggu lalu ya itu ya? Ya sebulan lalu lah. Enggak, sebulan lalu tuh nggak bisa. 2 minggu lalu diundang lagi. Oh ya nggak bisa lagi. Emang susah sih dia ngundang dia ya. Tapi udah sehat sekarang ya. Udah sehat. Udah sehat. Dan gue nggak tahu sebenarnya dia sakit apa ya. Sakit hati. Oh, beneran nih. Mau dibahas nih. Jangan dibahas. Itu off cam aja. Oke, dan yang sampai gue nggak ngeh juga kalau dia ternyata nggak datang infect gitu. Ya kan? Yang gue sadarnya pas gue udah pulang sebenarnya lagi diomongin sama beberapa teman-teman siapa yang nggak datang kita lagi ngomongin dan namanya kesebut. Oleh nggak ada. Gue juga. Oh ya nggak ada loh. Berarti ada kerjaan yang lebih jos kayaknya berarti. Oh enggak, pas infeksi itu aku ke Bandung ada acara keluarga. Oh acara keluarga. Gue pikir ada job lain. Enggak gitu. dong. Oke. Jadi sebenarnya gue undang si Olex jauh-jauh hari karena memang kita kan mau mainnya tapping ya dan pengennya itu ditayangkan di hari Selasa yang paling dekat sama tanggal 8 Maret 2023. Nah, International Women Day. Betul. Tahu ya? Tadi udah dikasih tahu kan. Jadi gue undangnya memang seorang tamu yang bisa gue bilang influencer. Mungkin berarti lu udah paling tua yang tersisa ya gak sih? Mungkin. Iya gak sih? Maksudnya masih ada Alisa. Maksudnya bukan tua maksudnya umur ya, kan? Ya angkatannya ya. Yang ya generasi itu kan berarti yang sisa tinggal kamu, Alisa, Deborah kayaknya udah gak ada deh. Dia kemana? aktif ini mobile. Ya udah pindah lah, dia udah pindah jurusan lah. Tapi kan kalau kamu yang menurut gua lebih intuit di sini gitu. Postingan tiap hari ada, posting tiap hari. Bahkan waktu dia ke Eropa ya, dia berusaha ke Eropa ya, dia tetap posting loh. Jadi udah siapin dulu tuh kontennya. Iya, dia tetap posting loh. Story-nya di mana ya? Story-nya di Itali nih ya. Postingannya di rumah. Gak lucu itu sebenarnya. Soalnya mau bawa vape ke Eropa, bawa cairan-cairan segala macam, soalnya kan nggak boleh. Jadi ya udah. Emang nggak boleh? Iya. Bawa liquid nggak boleh? Nggak boleh. Bawa gini boleh dong? Boleh. Aku bawa disposable buat pakai daily di sana. Oh jadi karena itu ada disposable kayaknya. Mungkin. Sebenarnya sih boleh kalau nggak ketahuan kali ya, kalau bisa. Nggak, kalau dispo dimasukin di scan di X-ray itu nggak kedetek liquid. Karena dia ada kapas kan? Iya, ini kan.
Ini kan ada gabus ikannya nih kan. Iya, kedeteknya gabusnya ini itu. kedeteknya padat, nggak kedetek cairan kalau kayak gini-gini gitu. Jadi mungkin gunanya itu ya disposal. Oh iya benar juga ya. Oke, relate ke International Women's Day. Kenapa gue undang dia? Jadi gue juga waktu tahu ada International Women's Day, ya karena gue kebetulan bukan women ya. Gue nggak tahu itu hari apa. Gue cari sejarahnya, gue buka Google, gue tanya ChatGPT gitu. Ternyata awalnya memang ya sepertinya itu momen yang mengawali feminisme. Jadi kesetaraan gender segala macam itu udah ada di tahun 18 something yang baru diperingati 50 tahun kemudian di 1907 kalau nggak salah. Oke. Itu pertama kali ada dan dari situ ya feminisme baru muncul dan segala macam gitu. Yang sebenarnya gue nggak tahu ya, gue bahas sama lo tau nggak waktu kita podcast pertama gitu. Tapi kayaknya hampir semua tamu podcast yang perempuan selalu gue tanya soal ada ini sih image negatif kalau vapers perempuan nge-vape. Pasti ada. Nah kan gue nggak ngerasain nih, gue kan laki nih, gue kan nggak mungkin. Gue juga nggak nyibirin perempuan sih, tapi kan kalau di sisi perempuan, gue nggak tahu sih perlakuan apa yang terjadi ya kalau vapers nge-vape, vapers perempuan itu, kalau dulu mungkin zaman ya gue harus bilang juga dulu nyokap gue ngerokok, tapi nyokap gue mungkin udah bukan yang peduli gitu, maksudnya bodo amat lah ya. Tapi di zaman itu pun dapat omongan-omongan gak enak gak? Ya, mungkin gue masih kecil lah ya. Akhirnya nyokap gue berhenti ngerokok sih sekarang ya, dengan vape dia berhenti ngerokok juga, sekarang udah berhenti ngerokok, berhenti nge-vape gitu. Tapi di zaman gue SMP, SMA, zaman gue tinggal sama nyokap gue, apalagi gue tinggal di kota kecil ya, kalau ada perempuan ngerokok tuh kayaknya aneh aja gitu dilihatnya, kayak gak enak dilihat gitu kan. Dianggapnya tabu. Iya benar. Nah sekarang kan kayaknya udah, sebentar, berarti udah 30 tahun kemudian ya. Udah 30 tahun 30 tahun kemudian itu masih ada. Masih ada. Walaupun sebenarnya ada aja orang-orang yang open minded yang menganggap kesetaraan gender itu ada gitu ya, dan buat mereka nggak masalah. Tapi tetap aja masih ada orang yang menganggap itu tuh tabu. Pengalaman pribadi soalnya. Oke, ditabukannya gimana nih? Maksudnya? Apa ya, kayak gini loh. Oh kalau cowok mau bandel, mau ngerokok, mau nge-vape, clubbing segala macam itu gak masalah. Tapi kalau cewek gak seharusnya begitu. Oh gitu ya. Cewek tuh menerima ketidakadilan yang seperti itu gitu. Masih ada sampai sekarang. Dan kalau dari kamu, Olek, apa yang kamu lakukan kalau ada kejadian begitu? Kalau aku sih sebenarnya ya tutup mata aja ya. Cuma kalau memang aku... Kayaknya harus ditutup telinganya deh, bukan matanya. Iya gak sih? Ya, itu kan omongan. Bener. Iya kan? Yang ditutup telinganya deh kayaknya, bukan matanya. Tutup telinga aja gitu. Kayak kecuali kayak orang-orang yang keluarga besar yang kayak orang tua ngelihatnya ini, ya usahakan nggak vape di depan mereka sih. Jadi kamu sampai sekarang ngobat-ngobat masih? Kalau di keluargaku nggak. Oh keluarga sendiri udah? Keluargaku open minded semua ya, jadi nggak masalah nge-vape. Ada bahasanya, kalau di gue bukan open minded. Open minded tuh kayaknya terlalu halus gitu. Apa? Kalau bahasa gue, keluarga gue Texas. Pokoknya yang bodo amat gitu lah. Kalau di bahasa gue gitu, Texas. Ya, mungkin. Oke, nah ngomong balik tadi ya, di International Women's Day itu setiap tahun ternyata ada tema-temanya. Jadi kalau 2019 itu Balance for Better. Yeah. Balance for better. 2020 It's for Equal. Ya. 2021 Choose to Challenge ya. 2022 gue lupa apa. 2023 nih yang mungkin bisa kita bahas di sini. Jadi temanya adalah Digital ya, tapi AL-nya tuh diganti all gitu. Innovation and Technology for Gender Equality. Jadi mungkin udah peran wanita di inovasi sama teknologi gitu. Dan ini kan relate karena vape ini is a teknologi jelas untuk mengkonsumsi nikotin. Dan kamu juga orang yang ya di mata gua paling enggak ya cukup berpengaruh untuk
mempromosikan produk apapun di dunia ini. Ya, paling aktif menurut gue, postingannya paling rajin dibanding influencer yang lain. Makanya gue bilang influencer tertua yang masih ada dan aktif gitu. Yang lain ada gitu. Ya kan saya kayak Nadine masih ada. Ada. Alisa masih ada. Tapi gue gak yakin mereka posting seminggu sekali deh kayaknya. 3 hari sekali aja. 3 hari sekali gak mau. Seminggu sekali aja belum tentu. Aku posting kayaknya. sehari 2-3 kali. Oh ya? Why? Ini job karena ya. job. karena jadwal ya. Jadwal posting. Iya. Nah, yang pengen gue bahas nih di sini, mungkin oke lah kalau emang masih ada perlakuannya begitu, si Oleg hanya bisa tutup mata. Tapi yang pengen gue bahas sebenarnya bukan itu gitu. Kalau di sisi influencernya, bukankah perempuan itu lebih diuntungkan daripada laki-laki? Iya betul. Udah gitu dong. Dan enggak. Hah? Iya dan tidak. Oke, iyanya dulu kenapa? Iyanya. Ya mau gimana pun cewek di dunia sosial media pasti memang lebih rame kan. Ya, engagementnya mungkin engagementnya lebih tinggi ya. Tidaknya adalah sebagai cewek di dunia influencer kayak dianggap apa ya, mungkin bisa ini sebenarnya kata-katanya agak nggak enak sih, kayak istilahnya dimanfaatkan lah. Oh, kamu merasa dimanfaatkan? Ada aja oknum-oknum. Oke. Contoh nih, gue mau endorse produk ini tapi fotonya yang agak terbuka ya. Oh, masih ada permintaan seperti itu? Dulu. Oh, Pernah. Dia nge-request kayak gitu? Iya. Terbukanya ditulis terbuka gitu? Maksudnya agak agak kelihatan lah gitu ya. Ada yang request begitu? Ada. Wow. Dan yang pasti tidak aku terima ya jawabnya. Yang pasti bukan MK sih. Karena postinganku nggak aneh-aneh kan. Oh, jadi ada yang, ya memang sih ada brand yang gue inget lah zaman mungkin tuh sekitar 2018 2019 tahun itu mungkin kayaknya lagi banyak-banyaknya 1920 deh kayaknya. 20 malah. Iya. Oh 20 kayaknya gue nggak lihat sih. Tapi 2018 2019 itu memang yang waktu itu kita rame-rame itu loh. Membahas satu orang. Hah? 2020 nggak sih itu? 2019 ya. Kalau 2020 tuh yang gue ngeributin lu. Yang Faruk podcast itu di apartemen gua itu 2020. Oh. Itu sebelumnya kejadiannya. Oke. Okay. Iya. Oh, karena tapi gue nggak yakin loh orang-orang yang mempromosikan barang-barang dengan konten seksi emang laku. Enggak. Buktinya sekarang malah produk-produk itu udah mati, udah makanya it doesn't work gitu loh. It doesn't work. Ya benar sih kalau jawabannya dia emang ya kamu nggak ngelakuin itu gitu, ya udah nggak usah diterima. Toh buat kamu juga ada yang lain kan, nggak usah ngelakuin kayak gitu. Tapi nanti aja off cam ya siapa gue pengen tahu. Karena ini nanti kalau ditonton orang tidak enak ya, kita bisa kena UITE nanti. Oke. Nah yang gue ngomong kalau soal enggaknya, sebenarnya enggaknya kan bisa kamu tolak gitu. Tapi kalau di sisi gua yang mungkin tahu lah ya influencer yang laki-laki nih, yang laki-laki nggak nambah banyak. Sebenarnya banyak loh yang batu-batu. Iya, tapi ya di situ-situ aja. Iya. Untuk katakanlah ya, untuk mengejar Vaporstaff susah lah kejar ya. Kamu gak usah ngejar juga kan udah gak ngejar. Oke, kita gak ngomongin itu. Gak maksudnya ada Vaporstaff, ada Sakti mungkin gitu-gitu. Satrio, ya mungkin gua ada di situ juga. Tapi can say ya maybe 5-10 orang udah di situ doang gitu. And gapnya sama cowok-cowok yang lain jauh gitu. Oh iya benar. Jauhnya jauh banget gitu ya. Yang gue sebenarnya pengen nih ada lagi nih masuk gitu ya. Ya yang dan di gue kalau misalnya gue pengen embrace, maksudnya gue pengen ngangkat nih orang untuk jadi lagi gitu. Kayak misalnya mungkin dulu gue ngenalin Dini, ngangkat Dini dan dia juga mungkin sedikit gue juga ikut. Gue sadar banget ngangkat cowok itu lebih susah daripada ngangkat perempuan.
Iya, Susah banget. kalau cewek tuh mau, maksudnya ya udah dengan dia yang kayak gitu, maksudnya dia cuma foto-foto atau gimana, bikin video dikit-dikit, naiknya cepat gitu. Ya. Cowok itu effortnya udah yang bikin video tuh harus bener-bener bagus banget. Nggak ngaruh, bagus banget juga. Ngaruh. Ada loh orang Quality Bali, video kan? orang Bali sekarang followersnya banyak banget. Oke, Siapa namanya, Ridwan ya kalau trigger dia. Trigger. Oke. Ya maksudnya kalau cowok tuh harus ada skillnya. Oh, oke. Ya, Maksudnya yang kalau cewek tanpa perlu skill tetap bisa naik. Kalau cowok mau naik harus ada skillnya. ya kalau di inner gua mungkin inner lu juga gitu. Satu-satunya cowok yang baru dan naik dan cepet dan mungkin punya engagement bagus ya cuma si Ari Badass doang. Oh iya, karena dia dokter kan, Ya, kontennya maksudnya beda. kontennya lebih ke edukasi, Edukasi. dan bukan soal quality video lah ya. Mm-mm. Tapi ada sesuatu yang pengen didengar gitu. Tapi selain itu kayaknya kalau jadi reviewer kayaknya berat juga. Ya kan? berat ya kan. Terus mau jadi apa lagi gitu? Tukang gibah susah lah ngikutin gua. Udah susah. Kalau di cowok susah gitu. Makanya kalau nggak salah Deddy Corbuzier juga ada ngomong apa? Kalau feminisme ada lawannya apa? Maskulinisme. Iya, maskulinisme. Jadi kalau di cowok maskulinisme itu kalau sejarah buat content creator ya berat, susah. Makanya perempuan sangat diuntungkan harusnya. Privilege itu, Oke. privilege. Nah, sedikit yang gue pengen tahu nih. Kira-kira nih, Lek, kalau lu harus menginspirasi orang-orang teman-teman gitu. Sebentar. Basic pendidikan ngaruh nggak? Enggak. Di Kenapa lu bisa industri bilang ini gitu? ya? Iya. Enggak ngaruh. Kenapa lu bisa bilang gitu? Iya sekarang yang S1 sama yang lulus SMA buat tinggal foto doang, ya nggak masalah, sama-sama bisa kan. Kecuali Oh, nih, karena kalau foto kan nggak kelihatan ijazahnya apa gitu Iya. maksudnya. Ya. kecuali misalnya diundang jadi pembicara, jadi MC atau ya anggaplah diundang podcast kayak gini, mungkin ada ngaruhnya kali ya. Olek. Sekolah tidak mengajarkan kita public speaking ya. Jadi tidak ada pelajaran di Loh. SMA di sekolah yang bisa bikin kita jadi MC kayaknya tidak ada deh. Contoh. Tapi sekolah mengajarkan public speaking loh. Sekolah aku sih, nggak tahu yang lain ya. Sekolah kayaknya sekolah umum nggak ada deh. Sekolah aku public speaking. Oh ada. Iya. Oh bagus juga. Kamu maaf terakhir berarti kuliah SMA? Aku S1. S1. Sarjana apa berarti? Sarjana komunikasi lagi. Ya cocok sebenarnya. Kepake berarti dia sekolahnya, ya dong. Iya benar. Kepake dia kalau di sini. Jadi kalau mau jadi influencer mendingan ambil itu. Apa sih nama fakultasnya? Fakultas Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi dia memang harusnya nih sebelum ada generasi influencer, generasi sosial media, TikTok, Instagram dan segala macam. Tadinya itu fakultas lulusannya jadi apa? Biasanya di fakultas itu ada tiga jurusan. Public relation, terus periklanan, sama satu lagi jurnalis. Public enemy nggak ada? Lu kan? Public enemy. Jadi ya kalau dari sebelum ada industri kayak gini, lulusan komunikasi sih paling masuknya ke TV, ke iklan, presenter, iya. Oh. News anchor gitu-gitu. Kalau nggak masuk ke TV bisa jadi influencer di sosial media. Iya. Oh. boleh. Tapi sebenarnya jadi influencer juga nggak apa ya? Ilmu dari kuliah nggak yang kepake gimana sih? Masa? Public speakingnya paling nggak kepake dong? Ya mungkin public speakingnya diajarin berani ngomongnya itu ya mungkin itu kepake. Cuma ada aja kan orang-orang yang tanpa perlu kuliah kayak gitu bisa aja public speaking. Betul. Salah satunya mantan kamu. Itu nggak kuliah malah kalau nggak salah. Kuliah tapi nggak lulus tahu kok. Mantan yang itu ya bukan mantan yang baru ya bukan. Aduh gue gatal pengen ngomongin dia lah sebenarnya. tapi dia bilang tadi jangan tapi dia bilang jangan gitu. Oke. Jadi buat kamu ya pendidikannya dia kepake ya. Yang sebenarnya sekarang mungkin
kebanyakan influencer juga kita nggak tahu ya ijazahnya apa gitu. Tapi harusnya yang punya pendidikan formal yang di bidang itu harusnya punya leverage lah, punya tipping point yang lebih bagus, paling punya skillnya gitu kan, untuk ngelakuin apa aja yang bisa jadikan konten promosi. Oh gitu guys ya. Jadi buat yang mau jadi influencer, silakan masuk ke kamu sih di mana? Di Untar. Oh, Untar. kamu Untar? Iya. Kenapa? What the fuck? Kenapa? Kita satu alma mater. Seriusan. Gua anak Untar 98 arsitek. Kamu anak Untar? Iya, Untar. Gue juga baru tahu kamu anak Sama, Untar. gue juga baru tahu. Tapi gue gak lulus. Oh. Gue masuk 98 arsitek, gue keluar 2004 dan harusnya gue masih bisa kuliah lagi, tapi waktu itu gue udah kerja dan segala macam. Udah keenakan kerja ya? Di semester akhir-akhir kurang 2 semester gue udah kerja. Terus ya udah, kalau di arsitek susah ya, sambil kerja dan kuliah tuh berat gitu. 2 semester terakhir tuh udah yang paling berat gitu. Yang satu studio terakhirnya udah studio 6 tuh udah nggak mungkin kita nggak pulang ya kan. Tugas akhir apalagi gitu kan. Ya udah 2 semester terakhir lewat lah gua. Akhirnya Tunggu, tadi tahun berapa masuknya? 98. Wah, menjelaskan perbedaan umur kita. Aku baru lahir itu. Hah? Baru lahir? Baru umur 1 tahun. Oh, gue udah kuliah dia baru lahir ya. Nggak masalah, pokoknya tetap untarnya kan udah ada. Tetap satu untar nih, gue baru tahu loh. Serius. Dan waktu itu ya kalau nggak salah, zaman gue kuliah, fakultas itu belum ada. Belum ada ya? Baru ada 2006. Oh, pantesan. Gedungnya di mana? Paling depan yang baru. Oh, kamu tahu itu gedung? Dulu lapangan basket itu gedung. Itu dulu lapangan basket itu gedung itu. Tempat gua main basket, main bola itu. Itu jadi gedung itu tuh. Sekarang tempat main basketnya indoor. Indoor sekarang. Memang dulu punya indoor di kampus 2. Di lantai atas yang gedung belakang, di atas tempat masih parkir. ada juga. Masih ada. Tapi kan ada indoor yang satu lagi kan, yang di atas tempat gedung yang sekarang kan juga ada. Iya. Ya gue pernah kesana lagi, yang gue bilang, wow, sekarang kampus gue jadi begini gitu kan. Tempat gue dulu makan segala macam makanan kampus gitu ya. Sama tempat gue basket sekarang jadi gedung gitu. 2006. Oke. Dan kamu berarti lulusan angkatan keberapa tuh? 2015. 2015. Lulus 2019. 2019. Tapi kamu by the way masuk ke vape tahun? 2000 nge-vape-nya jadi 2015. Masuk industrinya 2017. Gua kenal lu, ya benar 2017. Dulu di tempatnya Om Erik ya. Oke. Yang mau tahu profilingnya dia gimana masuk ke dunia vape, nonton di podcastnya gue sama Oleg di Unboxing. Sekarang kita ngeliat yang ke depan lah di 2023 ini gitu. Yang tadi mungkin kita udah ngomongin apa ya? Ya ada privilege gender perempuan yang gue jujur nggak tahu ya. Sorry nih ya buat cowok-cowok ya. Gue tidak bisa banyak membantu. Kali Oleg udah ngasih satu clue ya. Harus benar-benar bikin video yang wow gitu. Iya, ya. Kalau cowok pokoknya harus lebih butuh effort lah. Lebih butuh effort daripada yang perempuan. Dan kalau perempuan gak perlu effort sih udah oke. Asal rajin posting aja kayak dia. Yang pengen gue bahas adalah kenapa sampai posting sehari 3 kali gitu ya. Berarti kan itu kalau kali 30 berarti kan 90-an posting sehari. Sebulan. Ambilnya 2 deh, 2 postingan 2 sehari. aja, 60 berarti 60. Ya. 60. Itu berapa brand ya? Mau dikasih lihat? Bisa sih scroll IG-nya aja gitu kan. Udah follow kan ya IG-nya? Iya, tinggal scroll aja di IG sih, itu brand apa aja. Nah, ini pikiran gue. Karena gue juga merasakan hal ini gitu. Lo ngerjain produk orang, promosiin produk orang. And then, suatu hari kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk punya produk sendiri. Iya. Ya, gue udah berkali-kali lah. Maksudnya gue ada Bapak Staff, ada Emperor, ada macam-macam lah gue ya. Ya, kamu juga sekarang punya, ini produk kamu yang keberapa ya ngomong-ngomongnya? Kamu ini nggak pertama kan? Enggak. Boleh Boleh. Ini produkku yang ke Ayo lo, bentar. keberapa? Dia aja mikir loh. Kan dia aja nggak ngitung loh. Gue juga nggak Liquid ngitung ya, liquid doang di luar device. Ya udah liquid aja.
4. Udah keempat. 4. Oke. Device ngomong-ngomong punya apa? Waktu itu Device pernah punya mod. Breva Art Mod. Oh iya ding. Iya. Pernah punya mod. Coil juga ada. Oke. Kapas belum? Kapas belum. Oke. Nah, lanjut ke tadi ya. Kapas pernah. Kapas pernah? Pernah. Apa 2017. 2017? Iya, tapi nggak berjalan dengan baik. Lupa kapas bahkan apa ya? namanya lupa. Kapas apa ya? Lupa namanya. Sampai dia lupa namanya loh. Kapasnya kapas brand kamu, maksudnya Iya. maksudnya ada kamunya gitu. Iya, maksudnya ada nama aku kamu. yang ini. Oh, kapas. Gue aja gak pernah pakai kapas. Gue aja gak pernah. Coil, liquid, gue pernah gitu. Device gue juga gak pernah gitu. Cuma kalau device gue gak pernah sih. Atomizer gue belum pernah. Cuma Atomizer nih gue yang belum. Atomizer belum pernah.Itulah minta sama sponsor lu itu sih. Bikin lah itu. Reload. Iya. Kenapa musuh ya? Gue gak musuh sih. Cuma gak aja gitu. Kenapa? Enggak, ini mahal loh RDA-nya. Emang harus mahal? Gue punya yang lebih mahal ini. Kenapa? Wah, harga mah gak ngaruh gitu maksudnya. Nggak, emang RDA yang oke menurut lu tuh yang kayak gimana sih? Sebentar, kamu tahu gak sih masalahku sama brand ini? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi gini, masalah gue sebenarnya bukan sama distributornya dia sekarang atau siapapun yang ngejual itu sekarang gitu. Ini kenapa jadi gue yang di podcast ya? Biasa host juga soalnya jadi. Jadi gini, gue pakai Reload mungkin dari zaman sebelum Reload X itu ada satu Reload lagi yang kakinya masih kayak drop RDA itu. Gue lupa namanya. Namanya Reload RDA pertama sebelum Reload X. Gue udah punya itu. Yang maksudnya waktu itu emang gue beli apapun RDA yang ada gitu kan. Dan gue nggak terlalu suka gitu. Terus gue diracunin Reload X sama si Ivan Juragan. Ya, ini asik nih, oke gitu kan. Akhirnya gue beli, gue foto. Setelah gue foto, gue di endorse sama Reload. Reloadnya langsung dari Amerika. Waktu itu belum ada importirnya di sini. Ya siapapun mau beli bisa lah waktu itu gitu. Gue di endorse sama dia. Reload X-nya gue kayaknya dikasih lagi gak ya? Enggak. Gue di endorse-nya ke Reload S-nya. Setelah Reload X kan Reload S. Reload S terus RTA-nya, potnya apa segala. Gue dikirimin gitu. Ngerjain promosinya dia lah intinya. Terus sampai suatu ketika gue dapat laporan Reload S-nya ada satu vapers lah pokoknya. Nge-DM gue posnya patah. Bukan posnya siapa sih? Ya posnya sih. Bautnya itu dikencengin terus itu jebol gitu. Terus gue bilang ya sorry gue gak tahu handle-nya gimana gitu kan. Gue diem aja maksudnya. Ya karena nggak ada distributornya siapapun yang punya spare partnya, ya udah gue diemin aja. Sebentar nih si kutu kupret nih lewat lagi nih. Nah akhirnya kejadian juga, punya gue patah juga. Oke. Nah pas punya gue patah, ngadu lah ke Reload gitu. Lu harus bikinin spare partnya gitu. Nggak diladenin gue. Sebelah gue ya kan. Maksudnya nih RDA harganya 1 juta loh, waktu itu 1 juta something, 1,1 atau 1,2 gitu gue lupa. Kenapa lu nggak sediain spare partnya gitu? Gue beli deh nggak apa-apa gitu loh, maksudnya supaya bisa dipakai lagi gitu. Kebetulan punya gue masih bisa dipakai asal wrapping coilnya kalau nggak salah kalau clockwise nggak bisa, kalau counter clockwise masih bisa gitu. Karena gue yang patah tuh 2 sisi tapi yang berlawanan. Oh iya. Jadi gue masih bisa pakai satu arah coil, gue masih bisa gitu. Nggak diladenin. Sejak itu gue sebel aja tuh. Oh ya udah deh, gue nggak mau pakai lagi gitu. Gue nyatakan terlarang di tempat gue gitu ya. Nah, oh gitu. Kenapa RDA ini terlarang tuh iya, gitu? Dan gue sudah menyatakan terlarang sebelum ada orang yang jadi distributornya di sini gitu. Dan di era itu sebenarnya kalau nggak salah si Panca Vapor Stay Castle sebenarnya udah rutin ngejualin waktu itu. Memang dia udah jualin. Dan ternyata emang orang-orang Indonesia itu dapetnya dari dia gitu. Yang katanya juga nggak gampang untuk dapetin barang dia ternyata. Oke. Karena kalau nggak salah Budi JVS pernah minta kontaknya, gue kasih, kayaknya nggak dapet katanya. Nggak dapet juga. Katanya nggak dapet. Jadi kalau nggak salah waktu itu cuma Panca ya. Terus sekarang ada si The Good Vapors juga gitu. Iya sekarang kan The Good Vapors. Ya. Nah di saat ini udah, ya udah gue udah keburu sebel aja. Ya, sekarang kan ada The Good Vapors nih as a distribution ya. Harusnya bisa dong, maksudnya kalau mau spare part segala macam. Soalnya sekarang Reload itu ada ininya, apa ya?
jaminan kalau misalnya gimana bisa Garansi. garansi bisa Garansi. bisa buat dibenerin lagi atau dikasih spare partnya gitu-gitu. Nah kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari pas zaman punya gua rusak gitu? Nah sekarang kan udah ada, jadi harusnya udah nggak terlarang dong. Gitu ya. Nggak. Jadinya masih terlarang karena gini. Sebenarnya gue oke lah dengan ada orang yang ngedistribusiin di sini, ada orang yang kerjain after salesnya. Tapi tiba-tiba dia ngeluarin reload A ya. Pas reload A, tapi dari dulu gue emang gak suka modelnya reload sih. Visualnya tuh maksudnya gue terlalu gak suka gitu. Minimalis enggak ya. Tapi yang oke lah. Punya visual identity ya. Untuk reload S. Tapi kalau yang reload A menurut gue visual identity ini udah gak dapet gitu. Tampilannya gue udah gak suka. Kalau rasanya enak banget, mungkin it's okay for me gitu. Tapi kalau ternyata menurut gua masih enakan yang versi sebelumnya. Soalnya kalau reload itu dia memang fokusinnya buat TH sih. Oh, makanya gua bisa bilang memang itu terlarang ya buat di gua juga ya. Tapi gua bisa nge-reload X itu memang susah menandingi, Pak. Susah menandingi. Gua pernah punya liquid yang cuma enak kalau pakai reload X, pernah. Bumper staff yang pertama itu cuma bisa dinikmatin pakai reload X. Kalau dipakai RDA lain udah rasanya udah berantakan deh pasti deh. Ya karena emang gue developnya pakai itu ya, gue nggak kepikir gitu kalau dipasangin di RDA yang the best gitu ya. Rasanya gimana gitu. Ya udah gue pikir ya udah berarti itu emang salah gue ngebikin liquid waktu itu. Cuma yang kedua menurut yang terakhir ini ya, mungkin habis ini bikinlah reload O. Reload OLED gitu. Reload OLED bisa. Bikinlah, kenapa enggak gitu. Iya, nanti coba ya. Coba kita ajuin proposal. Kenapa is opportunity gitu kan. Yang ya aku yakin kamu juga punya banyak audience yang banyak kok yang pakai, yang tetap speak buat reload the best, banyak gue tahu. Dan mereka banyak, maksudnya underestimate RDA yang baru. Bahkan termasuk RDA yang go vouch untuk the best versi gua pun mereka nggak agree with it gitu loh. Dan biasanya orang-orang reload memang. Oke. Emang orang reload, memang kejadian hanya orang reload yang istilahnya enggak lah lu mah, ya ada yang ngomong ya lu mah dibayar ya, lu mah suka karena lu kenal, lu bantu temen lu atau whatever gitu. Cuma memang itu memang yang X sih terutama sih. Kalau yang S lebih oke lah ya. Yang S masih the best single coil rasa dual coil. Karena belum ada lagi RDA single coil yang rasa dual coil kayak Reload S memang. Tapi kalau ngomong in overall, memang Reload X masih memang belum ada lawannya. Susah. Nyari, gue akui susah memang ya. Tapi gue nggak mau pakai aja udah. Karena gue udah sebel gitu. Ya gimana sih ya? Kalau lu emang udah dendam pribadi aja iya gimana? gitu. Dan gue dulu gue nggak terlalu dekat juga sama Reload. Maksudnya beda kayak gue sama Dotmod gitu. Ya oleh sama Dotmod juga. Yang mungkin mereka banyak nanya, banyak ngobrol dan whatsoever. Apalagi waktu masih ada Sean ya kan. Kita dekat gitu. As a person and as a ke brandnya itu dekat gitu. Kalau Reload gue jujur memang nggak deket sama sekali gitu kan. So ya sudah. Oke. Aku juga sebenarnya nggak kenal sama Reload US-nya sih, cuma kenal distributor yang di Indonya aja. Oh jadi kamu dapat karena dari yang di Indonya. Dari yang di Indo. Oke. Dan ada siapa aja yang kerjain Reload? Banyak. Oh banyak. Udah satu tim. Iya satu tim. Renata, Endri, Jevanka juga udah masuk. Sisanya aku nggak tahu siapa. Kok Jimmy, gue boleh nggak bikin tim? Kayaknya keroyokan nih mereka nih. Gue sendirian. Gue sendirian dong. Nah, emang kalau lu pakainya ada apa? Gue di Kayon sama NRDF itu. Oh iya, RDA. Iya dong. Yang dipuja-puja. Iya dong. Ini kultus kalau anaknya itu. Udah sekte. Oke, tapi gue pengen nanya Liquid lu nih. Gue bukan gamers ya, tapi gue tau Mythic Glory itu kayaknya ada hubungan sama game. Iya, Mythic Glory itu tingkatan tertinggi di game Mobile Legends. Maksudnya apa sih? Ranking gitu. Rank tertinggi di Mobile Legends. Oh, kamu main Mobile Legends? Enggak. Hah? Enggak. Kamu tuh gak main? Enggak.
Tapi bikin Liquid namanya Mythic Glory. Iya, iya buat kan rame sekarang Mobile Legends lagi rame kan, orang-orang main Mobile Legends semua. Gua sih enggak ya. Cuma Tapi banyak lah kayak ya followersku kemarin aku sempat bikin vote gitu-gitu. Iya 90% pemain Mobile Legends lah. oke. Jadi Jadi kamu pilih nama yang hype. iya mengikuti apa yang lagi hype aja. Oke. Dan diterima sama banyak orang. Karena relate sama mereka. Karena relate sama mereka, Maksudnya iya. mereka bisa main. Jadi motivasinya tuh kayak aku bikinin Liquid nih Mythic Glory buat nemenin kalian main game sampai Mythic. Wah. Oh gitu. Iya. Tujuannya gitu ya. Tapi memang gamers banyak sih, gue Iya. tahu. Kalau nggak salah gue pernah buka datanya ya yang kayaknya orang umur 13 sampai 24 ya kalau nggak salah. Di Indonesia itu lebih dari 80% memang paling nggak pernah main game ini nih, Mobile Legends. Kecuali gue, berarti gue sisanya. Ya gue yang nggak pernah main. Aku sebenarnya pernah main dulu, cuma udah lama banget 2017 kali. Oh, yang main game bukannya adik kamu ya? Iya, adekku ini brand ambassador Mobile Legend, tim Mobile Legend. Itu sebutnya pro player gitu nggak sih? Dia lebih ke brand ambassador. Brand ambassador. Sih, iya. Oke. Kalau pro playernya Itu biasanya yang- yang cowok-cowok. Oh, ini gender lagi nih. Bener. Kalau di vape cewek kayak seakan-akan dapat privilege, kalau di dunia game mungkin cowok kali yang lebih dapat privilege. Kayak mikirnya, cewek mah mainnya pasti nggak jago gitu-gitu. Sama-sama kalau di handphone ya, nggak pakai otot sih setahu gue ya. Masa sih cewek nggak bisa lebih jago dari cowok? Iya. Beneran? Entah kenapa ya, kayak ini game Ini susah lucu nih. banget. Buat cewek begitu. Iya. Oh, tapi brand ambassadornya perempuan. Mm-mm. Oh, itu agak aneh menurut gue. Jadi cowok jadi pro playernya, cewek-cewek jadi brand ambassadornya, jadi sama-sama naikin nama timnya. Oh ya, berarti engagementnya dapat kan Mm-mm. dengan gini deh. Percuma brand ambassadornya cakep dan terkenal kalau timnya nggak jago gitu kan. Iya. Kan gitu kan ya. Timnya tetap harus jago. Gimana caranya bikin tim yang jago gitu Iya, kan. bener. Mau cewek mau cowok nggak peduli gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang gue nanya nih, rasanya nih. Rasanya apa sih itu? Strawberry cheesecake. Oke, kenapa lu milih rasa itu? Aku memang suka pecinta strawberry cheesecake banget dari dulu, dari liquidnya MK, Apa? Dark Luna. Dark Luna. Oh, kamu nggak pernah dikasih Dark Luna terus kamu bikin sendiri gitu Iya. ya? Betul sekali. Oh gitu ya. Masalah gua lagi nih. Gua kan yang bagi-bagiin masternya ya. Oh, gua nggak kepikir loh. Ya, oh. Gak dikasih Dark Luna, bikin sendiri. Itu kan rasa yang ya gue bisa bilang mungkin kalau sekarang kita di 2023 ya udah ngomong itu rasa legend lah yang kapan pertama kali coba? Apa? Gue nggak bilang Dark Lunanya ya. Kapan lo pertama kali suka strawberry cheesecake-nya? Jadi pertama kali nge-vape. Oh, berarti lo ikut cinta pertama lo ke vape Iya, berarti. dari inilah, dari vape mulai berevolusi ke mod. Kan dulu kan pakainya yang kayak pen itu. Pen, ya. Apa namanya? Evot Evot, dan iya. Ego CE dan teman-teman. Iya, ya. nah setelah itu mulai kan ada mod. Mecha. Terus mulai nih keluar liquid rasa macem-macem. Pertama kali tuh cobain kan liquid rasa apa ya dulu? Rasanya pernah ada. Ana Engine, Oh, Ana Engine, butterscotch. Ya. Setelah butterscotch cobain strawberry cheesecake. Wah, jatuh cinta lah. Oke. Jadi dari situ strawberry cheesecake itu cinta pertama aku di liquid. Oke. Kenapa dimilih strawberry cheesecake? Aku Karena pernah itu ya. bikin liquid strawberry cheesecake juga dulu. Oh yang sebelum-sebelumnya. Liquid pertama yang aku bikin. Strawberry cheesecake. Strawberry cheesecake juga. Dan sekarang nggak kapok dia bikin lagi Bikin strawberry lagi. cheesecake. Jadi secara tidak sengaja ya saya mengundang kompetitornya MK ini. Gak apa dong, kan kita bersaing secara sehat. Iya. Gue nggak tahu karena gue tahu dia bikin liquid ini. Gue lihat di storynya dia. Waktu itu gue lihat sekilas aja, oh kayaknya desainnya bagus nih. Dan tadi pas gue pegang, ternyata kalau dipegang desainnya jauh lebih bagus gitu. Karena gue tahu nih label susah di Susah. foto. Ini sebenarnya tuh harus udah launching dari Januari atau Februari gitu. Gara-gara
bikin dusnya ini Heeh. buat dapetin warna goldnya tuh susah banget. Oke. Jadi kita usahakan sampai Kamu, sebagus mungkin. Kalau mau bikin begitu jangan ke tukang label. Ada kok, Ke ada. tukang bikin undangan lebih jago bikin Oh iya, begini. iya. Lebih jago itu. Ya labelnya bagus banget tadi yang ya di foto. Kalian harus pegang lah sih kalau nggak Kalau di pegang foto soalnya susah, dia susah. nabrak cahaya. Gua tukang foto, jadi itu nggak boxnya nggak botolnya, dua-duanya susah difoto. Kau tahu? Kenapa dia milih strawberry cheesecake? Yang sebenarnya lebih menarik buat gua. Kenapa lu milih yang freebase? Nanti bakal ada saltik. Ada saltik juga. Bakal ada. Masuk ke pot dan ya pot berarti pot IO berarti atau Bisa, sama? Pot IO sama bisa. Lu pakai IO gak sih? .io. Itu mah kerjaan, bukan pakai. Tapi kalau daily jarang, lebih ke mod. Oh, Sama lebih ke pot sih. kamu punya teman perempuan dong pasti. Mm-mm. Punya nggak teman perempuan yang nge-vape? Banyak. Pakai mod? Pakai mod dan pot. Jarang ada orang pakai IO sekarang. Oh ya? Wow, sedih loh gue dengarnya. Emang IO harusnya lagi tam ya? Ya ini gender lagi nih, Oke, gender lagi nih. oke, Kita nggak mau oke, gender oke. nih ya. Kalau di laki-laki kayaknya paling nggak di inner gua ya. Kita lagi ngeliat yang kayak gini-gini. Oh gitu. iya, sama teman-teman cowokku malah lagi Gender lagi kan Iya. nggak makan. mainnya kayak gituan semua. Kalau yang di inner gua perempuan di luar yang teman kerjaan vape ya, maksudnya teman-teman gua di luar gak ada yang mau pakai RDA. Ribet ya. Gue mungkin udah kenalin dari tahun 2017, 2018. Yang waktu itu belum ada option pot ya. Tapi ya vape itu kan zaman itu. Iya. Iya kan? Ada lah Mod pot dan beberapa RDA tapi gitu, nggak terkenal. Mungkin Zero itu baru ada, Renova Zero itu kayaknya baru ada 2018 or something gitu. Tapi sebelumnya kan kalau kita ngenalin vape, ya yang kayak kamu pegang itu gitu. Nggak ada, mungkin ada yang lain tapi mungkin nggak kita anggap terbaik lah. Ya, lu pakai yang terbaik kan kita ngarepnya gitu. Kalau sekarang nggak ada Pak yang mau pakai begitu Pak. Masa sih? Teman-teman gue perempuan itu ya terlalu besar jelas satu, ribet. Terus koilnya hari ini udah dapat yang enak, besok nggak ada lagi atau kayak gitu lah ya, harus bikin dan segala macam ya. Ya udah pot lah ya, yang ini belum keluar ngomong-ngomong potnya. Itu pot apa? Loh, kamu nggak tahu ini pot apa? Itu pot. Ini kerjaan dia nanti, tau gak sih? Oh, so aku belum dikasih. Itu prototype, saya kan tukang R&D-nya ya, belum jadi itu, ini masih harus dibener-benerin Oke. lagi gitu. Teman gue perempuan gak ada yang mau pakai mod. IO, So. oh gue baru ketemu perempuan pakai IO Siapa? 2 hari lalu. Nah, ada kan berarti. Feli, bininya Romeda. Oh. Pakai dot mod juga dia. ya kalau Feli nggak heran ya, karena dia dulu juga cloud chaser gitu. Tapi di dunia yang umum ya, perempuan-perempuan ini kayaknya Pot semua. pot. Jadi kalau Mythic Glory-nya nggak ada versi untuk potnya, menurut gue ini berarti segmen marketnya laki-laki, gamers laki-laki gitu. Memang saat ini dibuat segmen kita ya gamers kan ya cowok kebanyakan. Gue nggak tahu, karena saya tidak termasuk di situ. tapi nanti akan ada saltingnya kok. Oke, salting atau pot friendly? Salting. Atau oh ya, salting berarti milihnya. Kenapa ya salting? Aku pribadi sana lebih suka salting. Oke, bakal ada disposable-nya? Coba ya nanti kita ke .mod kali ya, minta bikinin disposable dengan isi liquid ini. Iya, mungkin aja, coba aja ngomong, siapa tahu gitu. Ya, nah, kamu ada ngerjain promosi disposable nggak? Ada. Work or not? Maksudnya akhirnya tuh disposable hype, laku atau enggak? Atau sebenarnya buat aku sendiri, aku sangat menikmati disposable. Kamu suka? Aku sangat suka, sangat suka disposable. Karena kepraktisan ditawarkan atau karena rasanya? Karena kepraktisannya sih. Karena kepraktisannya, nggak perlu wicking Iya. dan segala macam. Abis tinggal buang buka baru. Oh, oke.
Tapi Apalagi? masalahnya disposable yang enak buat aku Hah? cuma dot mod. Oh yang dulu yang 6 mili ya? Yang pastel-pastel warnanya? Iya. Gak masuk sini. Sayangnya tidak masuk market Indonesia. Gak masuk sini. Sebenarnya pengen dimasukin tapi Cukainya ya. Dan harganya terlalu tinggi. Ya jatuhnya mungkin nggak tepat lah buat buat market Indonesia, ya. Indonesia gitu. Nah ini nih gue pengen lu votes, gue bukan mau promo Dispo ya. Tapi lu adalah orang yang bisa nikmatin Dispo. Jarang gue ketemu orang kayak gitu. Tapi gue pengen lu cerita sih sebenarnya. Banyak orang tuh yang meragukan Dispo. Karena bukan mungkin sih, pasti. Kenapa? Dispo yang pertama mereka temuin rasanya nggak enak. Terus dalam otak mereka semua Dispo terekam Dispo nggak enak gitu. Padahal sebenarnya ada Dispo yang bagus gitu. Gue nggak bilang enak tuh relatif ya. Tapi ada yang bahkan rasa-rasanya itu belum ada di Freebase dan Salt. Ya kan? Betul kan? Nah, coba deh yakinin teman-teman buat mau coba Dispo. Kalau teman-teman circle aku, kan aku setiap hari daily-nya itu pakai dot disposable. Teman-temanku itu sangat menikmati Dispo juga. Karena tinggal kamu kasih barangnya. Dari aku kasih coba ya. Terus kan aku punya stok banyak dot disposable, aku bagi-bagiin. Sekarang udah habis. Aku pusing mau nge-vape gimana. Mereka dari yang awalnya pakai pot, ganti coil, ganti cartridge, segala macam. Aku tawarin cobain disposable-nya dot mod. Sekarang dot modnya udah gak ada disposable-nya. Mereka beralih ke disposable lain. Kayak Elfbar atau apa. Karena secara gak sengaja kamu menawarkan experience praktisnya itu tadi gitu. Tapi mereka gak protes rasanya gitu? Ya pasti ada protes rasanya. Cuma udah enak. Praktisnya itu loh. Udah dapetin praktisnya, ya udahlah rasa. Sebenarnya kalau aku dan teman-temanku nggak gimana gitu sama yang rasa sih, lebih nyari nikotinnya. Oke, jadi rasa nomor 2. Oh, kalau gitu nggak cari rasa pakai RDA dong? Kalau cari rasa pakai RDA. Oh, oke. Tapi nge-vape-nya yang dicari itu bukan rasa, bukan nomor 1 gitu. Iya. Makanya daily aku Mas Eko ada di bawah nih, kalau ada dia tahu dia pasti ikut ngomong nih di sini. Makanya dailyku itu pakai disposable buat dapetin nikotinnya. Oh, gua baru kemarin di Surabaya, kan gue dari Bali ke Surabaya. Gua satu mobil sama John, sama Cewit, sama Opa DK, berempat nih ngeributin apa, ada orang sih mau pakai ya katakanlah Dispo, ya ngomong Elfbar deh ya, 150 satu ini bisa buat 2 hari 3 hari gitu, kan mahal banget, apa ada orang yang mau pakai gitu. Terus ya gue bilang ya kalau orang yang cari praktisnya mungkin mau gitu pakai, dan buat dia nggak nyampe gitu, karena masa sih lu ngisi lukit aja males gitu. Masih lu semalas itu. Ya kalau dari jawaban kamu ya memang mungkin kamu belum ngerasain aja nggak ngisi liquid. Saat kamu akhirnya pakai Dispo nggak ngisi liquid, kamu akan malas ngisi liquid. Iya nggak? Papaku kan juga nge-vape. Aku kasih Dispo. Terus waktu itu Disponya habis, aku kasih pot. Isi pot ya, open system gitu. Suruh ngisi. Itu uring-uringan. Jadi tuh ada orang-orang yang males ngisi liquid. Ngisi liquid aja tuh males gitu. Ada yang kedua, nge-charge pun males. Iya benar. Karena gue ada temen gue yang kayak gitu. Soalnya tuh kalau nge-charge abis nih, terus harus nge-charge lagi di tempat mana nggak ada casan, atau nggak lupa nge-charge semalam, besok pagi yang harus dipakai, males ya. Temen gue lebih parah. Temen gue tuh bukan orang susah lah ya. Potnya ada 3 atau 4, gue nggak tahu berapa ada di tas dia gitu. Tapi ya sampai rumah tuh dia lupa ngecas-ngasin. Kadang dia pergi ketemu, pinjem dong. Gitu. Lalu kan anjing nih anak orang. Jadi pot banyak tapi nggak ada baterainya semua. Nggak ada. Liquidnya ada. Tapi maksudnya cartridge-nya ada liquid, tapi ngecasnya males. Parah tuh, parah. Ini kapan launching liquidnya? Sebenarnya launching kemarin di Invex. Oh udah. Sebentar, launching di Invex. Maksudnya bukan tapi launching dia lah ya. ada. Bukan launching, perkenalan.
Oh, oke. Perkenalan. Teaser lah. Udah Iya, teaser. teaser. Kamu bikin nama siapa sih ini ngomong-ngomong? Snack Distribution sama Omnilab. Oh, Snack itu siapa? Ferry? Iya. Oke. Tapi kamu nggak datang. Oke. Itu perkenalan. Jadi launchingnya? Nanti sih baru mau launchingnya bulan ini, open PO-nya tanggal 13 kalau nggak salah. 13 Maret. Wih. Terus keluarnya kapan ada di toko? Ya mungkin setelah open PO ya. Nggak, kadang open PO tuh kadang-kadang ada yang cuma gimmick, tau gak sih? Open PO-nya sehari, besok sold out gitu. Kadang-kadang ada yang gitu soalnya. Ada yang memang panjang, ditunggu sampai di beneran aku panjang kok, 13 sampai berapa gitu udah ada jadwalnya. Oh. Lupa tapi tanggalnya. Ini pada launching liquid ya. Berarti si Renata bukan nama Renata mas apa? Renata Big Bang. Oh, berarti kamu di kubunya musuhnya Renata nih berarti. Karena ada drama-drama mixway nanti. Aku nggak ikutan ya kalau itu. Aku itu di luar kerjaan, aku dan Renata tetap bersahabat. Oke. Nah, misalnya Misal ada apa tawaran. nih? Kamu kan ini sama Snake. Oke, Snake punya Mix You. Oke. Renata udah miss you gitu. Kamu ketemu sama Renata gitu kan. Renata ngasih kamu liquidnya. Kamu mau promoin buat Renata gak? Aku sebetulnya mau, cuma aku harus izin dulu. Ya, oke. Jawabannya sangat bijak sekali. Oke, thank you Oleg. Gak kerasa kan? Oh iya benar. Sudah habis Udah habis. tiba-tiba ya. 50 Kita pernah menit. podcast hampir 2 jam waktu. 50 menit itu gak berasa. Pantesan ini bentar banget ya. Iya. Mau lanjut? Bebas. Kalau mau lanjut kita bikin session 2, tapi gue maunya bahas. Bahas apa nih? Kamu kan udah single sekarang. Gak usah. Oh gak usah. Ya udah, dia gak mau guys. Karena sebenarnya kita bisa 2 sesi, tapi kita mau bahas itu. Tapi kalau dia gak mau ya sudah. Jangan, itu masalah personal. Oh personal. Jangan mencampur adukan personal dan Dengan pekerjaan. Ya. Ini kita ngomongin yang itu kan sih, My Dream bukan ya? bukan My Dream, bukan. Oke, thank you guys sudah simak Jauh Dekat hari ini yang ya sukses buat Oleg liquid barunya Mythic Glory yang Thank you. gue jadi sebel. Kenapa? Karena dia nggak main game tapi dia pakai namanya buat hype doang. Aku bisa main lagi nanti. Oke, dan kamu jadi main dong ya kan. Kamu harusnya bikin bukan kayak gitu ada room-roomnya gitu kan. Ayo main sama lu gitu kan bisa. Iya gitu, bisa aja sih aku ngajak followersku main bareng gitu ya. Oh, tapi kamu bukan mau ketemu Vapor Staff di situ kan? Hah? Kan dia main juga. Oh, aku nggak tahu. Dia main juga. Dia sering ngajakin. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Ya, udah. Mana-mana kalau ngomongin itu. Thank you guys. Kita ketemu lagi di Jauh Dekat 2 minggu lagi dengan tamu kita yang lain. Thank you. Bye bye. Thank you. Jangan Dadah. pernah bosan berbuat baik.